Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-7 kali ini akan membahas mengenai solusi model probabilitas proses kelahiran murni. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali untuk pertemuan yang pertama sampai ke-6 mengenai apa itu T, apa itu N, apa itu N0, apa itu NT, dan apa sih PNT itu. Nah, ini adalah keterangannya ya. T adalah waktu, N adalah besar populasi, dan seterusnya. Lalu kita akan mengingat kembali pada materi kemarin atau materi pertemuan ke-6 untuk persamaan diferensial 4.70 ini. Pemisalannya adalah jika T itu diambil 0, maka PN0 sama dengan 0 apabila N tidak sama dengan N0, dan PN0 sama dengan 1 apabila N sama dengan N0. Nah, dari persamaan diferensial tersebut atau persamaan diferensial ini, maka dapat dinyatakan kembali menjadi dPNT per dt plus delta N PNT sama dengan delta N min 1 PN min 1T persamaan 4.71. Nah, karena diasumsikan bahwa tidak terjadi kematian, ini terdapat di asumsi 1 ya, di pertemuan ke-6 kemarin, maka besar populasi itu sama dengan populasi awal atau besar populasi atau N itu lebih besar dari populasi awal. Maka dapat disimpulkan bahwa PN0 sama dengan 1, T itu sama dengan 0 untuk setiap T lebih besar dari atau sama dengan 0. Dari persamaan tersebut mengakibatkan kita dapat mencari nilai-nilai seperti nilai PN0T, di mana saat N sama dengan N0, maka berdasarkan persamaan 4.71 dan 4.72 diperoleh menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan 4.71 ya. Lalu ini dipindah ruas atau kedua ruas dikurang delta N0 PN0T. Lalu ini disubstitusikan. Ini berdasarkan persamaan 4.72. Sebentar. 4.72 ya. PN0 min 1T sama dengan 0. Nah, disubstitusikan menjadi 0, mendapat negatif delta N0 dt. Kedua ruas diintegralkan, mendapat ln PN0T sama dengan min delta N0T plus C, dengan hasil akhirnya adalah E pangkat C, E pangkat negatif delta N0T. Nah, berdasarkan nilai awal atau nilai syarat pada slide yang pertama ya. Nih, pada nilai awal atau syaratnya itu adalah PN0. Kita tadi kan ngambilnya N sama dengan N0 ya, maka PN0 sama dengan 1. PN0 sama dengan 1, maka kita substitusikan. T-nya di sini kan 0. Kita substitusikan T-nya itu 0, T-nya 0, hasilnya 1.
Maka diperoleh rumusnya P0T adalah E pangkat negatif delta E0T, di mana T itu lebih besar sama dengan 0. Maka nilai P0T akan maksimum pada saat T0 sama dengan 0. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik fungsi probabilitas Pn0T sama dengan E negatif pangkat negatif delta N0T. Untuk contohnya, jika peluang kelahiran sebesar 2% dalam 1 tahun, dengan kata lain adalah deltanya itu 0,02 dengan populasi awal sebesar 10, maka peluang besar populasi setelah 1 tahun tetap 10 adalah, yang pertama diketahui adalah deltanya 0,02 dan waktunya adalah atau T adalah 1 tahun. Populasi awalnya itu sebesar 10 atau N0. Yang ditanya adalah peluang besar populasi ya, atau PN01. Untuk rumusnya adalah PN0T sama dengan E negatif delta N0T persamaan 4.73. Kita substitusikan T-nya ini 1 tahun. Deltanya itu 0,02, populasi awalnya 10, T-nya 1, hasilnya adalah E pangkat negatif 0,2. Nah, di sini kan kita mencari probabilitasnya, berapa persenkah? Nah, didapat 82%, yang artinya adalah sangat kecil kemungkinan bahwa dalam 1 tahun populasi sebesar 10 orang akan berubah, karena peluang kelahirannya hanya 2%. Setelah Tias menjelaskan di awal, sekarang kita lanjut mencari nilai P0 plus 1T. Di mana saat N sama dengan N0 plus 1, maka berdasarkan 4.7 dan 4.73 diperoleh, 4.7 sendiri itu merupakan persamaan ini dp N0 plus 1T per dt ditambah lambda N0 plus 1 Pn0 plus 1T sama dengan lambda N0 Pn0T. Sedangkan 4.37-nya sendiri merupakan ini. Pn0 merupakan Pn0 T sama dengan ini, sama dengan E pangkat negatif lambda N0T. Setelah itu, maka didapatkan hasilnya seperti ini, sehingga persamaan 4.74. Nah, setelah dimasukkan diganti P0-nya sama dengan E pangkat negatif lambda N0T, maka kita sebut persamaan itu dalam persamaan 4.74. Nah, diketahui persamaan 4.74 ini merupakan persamaan diferensial linear dan homogen dengan nilai awal Pn0 plus 1 dalam kurung 0 sama dengan 0. Nah, dari persamaan di atas, kita dapat mencari solusinya menggunakan faktor integral E pangkat integral lambda N0 plus 1 dt, maka P0 plus 1T sama dengan E pangkat negatif lambda N0 plus 1T dalam kurung integral lambda N0 E pangkat lambda N0T dikali E pangkat integral lambda N0T plus 1 dt ditambah C. E pangkat negatif lambda N0T
N0 plus 1 T dalam kurung integral N0 E pangkat negatif lambda N0 T hasil dari integral E-nya. Hasil dari integral E pangkat integral lambda N0 plus 1 dt itu adalah E pangkat lambda N0 plus 1 T dt ditambah C. Kemudian E sama dengan E pangkat negatif lambda N0 plus 1 T dalam kurung integral lambda N0 E pangkat lambda T dt ditambah C. Kemudian, sama dengan E pangkat negatif lambda N0 plus 1 T dalam kurung N0 E lambda plus T ditambah C. Dimana yang pertama N0 E lambda T dikalikan dengan E pangkat negatif lambda N0 T, hasilnya N0 E pangkat negatif lambda N0 T. Kemudian C dikalikan dengan E pangkat negatif lambda N0 plus 1 T. Maka hasil akhirnya adalah N0 E pangkat negatif lambda N0 T ditambah C dikali E pangkat negatif lambda N0 T plus 1 T. Dengan mengingat nilai yang di awal, yaitu Pn0 plus 1, 0 sama dengan 0, maka di sini kita ketahui bahwa Pn0 plus 1 yang awalnya ini T diganti jadi 0 sama dengan N0 E pangkat negatif lambda N0 0 ditambah CE negatif lambda N0 plus 1 dikalikan 0. Nah, dari sini terdapat hasilnya 0 sama dengan N0 plus C. Kenapa? Karena yang kita ingat, kita lihat di sini Pn0 plus 1, 0 itu sama dengan 0. Maka 0 sama dengan ini hasilnya N0, kemudian ini hasilnya C. Maka dapat diketahui bahwa C sama dengan negatif N0. Maka dari situ diperoleh bahwa Pn0 plus 1 T sama dengan N0 E pangkat negatif lambda N0 T dikurangi N0 E pangkat negatif lambda N0 plus 1 T sama dengan N0 E pangkat negatif lambda N0 T dikali dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T. Oke. Pn0 plus 1T mencapai maksimum ketika nilai stasior Pn0 plus 1T terjadi saat dPn0 plus 1T per dt sama dengan 0, yang mengakibatkan d per dt sama dengan Pn0 plus 1 sama dengan 0. Yang sudah kita ketahui bahwa Pn0 plus 1 itu adalah N0 E pangkat negatif lambda T dikalikan dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T. Ini yang kita cari di yang slide sebelumnya. Kemudian hasilnya adalah negatif lambda N0 dikali N0 E pangkat negatif lambda N0 T dikali 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T ditambah N0 E pangkat negatif lambda N0 T dikalikan dengan lambda E dipangkatkan dengan negatif lambda T sama dengan 0. Kita kelompokkan, yaitu N0E ini karena pertambahannya ini, maka N0E dikalikan dengan negatif lambda N0 ini dikalikan ini, kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi E pangkat negatif lambda ini, kemudian dikurangi ditambah ini. Nah, hasilnya adalah lambda E pangkat negatif T dikali N0 plus 1 dikurangi lambda N0. Karena kita di sini mau tahu T-nya, yang kita cari T, maka ruas kiri ditambah lambda N0, kemudian ruas kanan juga ditambah lambda N0,
Maka hasilnya sebelum ke sini adalah lambda E pangkat negatif lambda T N0 plus 1 sama dengan lambda N0. Nah, dari sini, karena kita yang mau dicarinya T tadi, kita kedua ruas dibagi dengan lambda N0 plus 1. Kalau ruas kanan dibagi dengan lambda N0 plus 1 dan ruas kiri dibagi dengan lambda N0 plus 1, hasilnya adalah ini. E pangkat negatif lambda T sama dengan lambda N0 dibagi lambda dikali N0 plus 1. Maka negatif lambda T sama dengan ln N0 ditambah N0 plus 1. T sama dengan negatif 1 per lambda ln N0 per N0 plus 1. T sama dengan 1 per lambda ln N0 N0 plus 1. Dengan demikian, jika diketahui populasi awal sebesar N0 dan laju pertumbuhan sebesar lambda, maka populasi akan bertambah menjadi N0 plus 1 yang dicapai saat T sama dengan 1 per lambda dan N0 dibagi N0 plus 1. Saat menggunakan model pertumbuhan murni yaitu NT sama dengan N0E pangkat negatif lambda T, maka terkonfirmasi bahwa saat T sama dengan 1 per lambda dan N0 plus 1 dibagi 0 juga akan diperoleh NT sama dengan N0 per 1 plus 1 karena NT sama dengan kita masukin N0E pangkat negatif lambda T, kita masukin nilai T-nya, kemudian sama dengan hasilnya adalah N0 dikali dengan N0 plus 1 dibagi N0, hasilnya adalah N0 plus 1. Maka ini sudah benar ya, terbukti dan terkonfirmasi. Selanjutnya, kita cari pada nilai Pn0 ditambah 2, T. Nah, saat N-nya adalah N0 ditambah 2, dan dengan memperhatikan 4.75, mari kita langsung tulis saja. Tadi 4.75 itu adalah ini ya. Hasilnya dari 4.75 adalah Pn0 plus 1 T sama dengan hasil akhirnya adalah N0 E pangkat negatif lambda NOT buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T. Nah, maka persamaan 4.71 itu adalah di bawah sini T P N T per dt ditambah lambda N P N T sama dengan lambda N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan dengan P N kurangi 1 T. Nah, karena kita sudah tahu kalau N-nya adalah N0 plus 2, maka ini ya, kita jawabnya di sini aja. Maka ini menjadi D, P, N-nya adalah N0 plus 1, N0 plus, N0 plus 2, T, kemudian per dt, ditambah dengan lambda, N-nya adalah N0 ditambah 2, P-nya Pn 0 ditambah 2 sama dengan lambda N-nya itu tadi adalah N0
plus 2, kalau ini ada dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan yang ini. Ini adalah Pn0 plus 2 kurangi 1 T. Maka kita jawab lagi. Ini Pn0 plus 1, plus 2 T per dt ditambah lambda N0 ditambah 2 Pn0 ditambah 2 T sama dengan ini lambdanya. Ini N0 ini 2 dikurangi 1 1. Ini kalau ininya adalah Pn0 2 dikurangi 1 adalah 1 T. Nah, karena ini sudah diketahui Pn0 plus 1 T ini adalah ini, maka kita tinggal substitusikan, kita masukkan, hasilnya menjadi hasilnya menjadi ini ya. Ini. Hasilnya menjadi dPn0 ditambah 2T per dt ditambah lambda, buka kurung N0 plus 2, tutup kurung, dikalikan dengan Pn0 plus 2, buka kurung T, tutup kurung, sama dengan lambda, buka kurung N0 ditambah 1, tutup kurung, dikalikan dengan N0 ini mohon maaf, ini kurang, ini di atas ini ya. Negatif lambda N0 T. Jadi ini enggak di sini ya. Terus dikalikan dengan 1 dikurangi pangkat negatif lambda T. Ini ya. Dengan nilai awalnya adalah Pn0 ditambah 2, 0 sama dengan T-nya, jadi 0 ini adalah sama dengan 0. Oleh karenanya, solusi umumnya adalah, nah, kita ingat-ingat kembali mengenai solusi daripada persamaan diferensial dari ini ya. Kalau ada dy per dy aksen per dt ditambah ay sama dengan qt. Ini solusinya adalah, solusi persamaan diferensialnya adalah y sama dengan e pangkat negatif a integral a dt, kemudian kita buka kurung, integral q t e pangkat integral a dt, ini dt ditambah c. Nah, sehingga kalau dari persamaan yang kita temukan tadi, yaitu persamaan 4, ini ya, tadi ini kita sebut sebagai, yang ini kita sebut sebagai persamaan 4.76, ini sehingga menjadi ini. Didapatkan adalah Pn0 plus 2T itu diuraikan, yaitu menjadi E pangkat negatif integral lambda buka kurung N0 plus 2 tutup kurung dt buka kurung integral lambda buka kurung N0 plus 1 tutup kurung dikalikan dengan N0 E pangkat negatif lambda NOT buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T tutup kurung dikalikan dengan E pangkat integral lambda buka kurung N0 plus 2 tutup kurung dt ditambah C. Nah, tadi itu kita uraikan dulu ya. Kita cari dulu A-nya yang mana. Kita cari dulu A-nya yang mana, QT-nya yang mana, dan juga I-nya mana. Berarti tadi ini kan ini Y-nya ya. Ini Y-nya, kemudian ini A-nya, kemudian ini adalah QT-nya. Nah, ini bisa menghasilkan perhitungan seperti ini.
Kita hitung dahulu yang di depan sini. Hasilnya adalah E pangkat negatif lambda, buka kurung N0 plus 2, tutup kurung T. Kemudian yang di dalam kurung ini kita tulis masih sama. Nah, kemudian di barisan ketiga ini, yang di dalam kurung kita uraikan. Ini kan ada, ini kita dikalikan dulu nih. Ini ya, ini kan menjadi E pangkat lambda N0T dikalikan sama ada juga N E pangkat 2 lambda T. Nah, ini kalau diuraikan menjadi seperti ini, tinggal kita coret-coret. Nah, akan mendapatkan hasil yaitu E pangkat negatif lambda buka kurung N0 plus 2T buka kurung integral lambda N0, kita ini tinggal majukan aja, buka kurung N0 plus 1, tutup kurung, buka kurung 1 kurangi E, pangkat negatif lambda T, tutup kurung E, pangkat 2 lambda T dt plus C. Ini kita kalikan, hasilnya menjadi, ini kita kalikan dan ini kita integralkan. Ini hasilnya menjadi E pangkat negatif lambda, buka kurung N0 plus 2, T, buka kurung, ini hasilnya menjadi lambda N0, buka kurung N0 ditambah 1, diintegralkan bagian yang ini, buka kurung E pangkat 2 lambda T, hasil dari bagian ini, dikurangi E pangkat lambda T, hasil juga dari sini, tutup kurung dt ditambah C. Kita hitung integralnya menjadi hasilnya E pangkat negatif lambda buka kurung N0 plus 2T buka kurung hasilnya adalah lambda N0 buka kurung N0 plus 1 tutup kurung kemudian dikalikan dengan buka kurung 1 per 2 lambda dikalikan dengan E pangkat 2 lambda T dikurangi 1 per lambda E pangkat lambda T tutup kurung ditambah C. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi hasilnya E pangkat negatif lambda, buka kurung N0 ditambah 2, tutup kurung T, buka kurung N0, buka kurung lagi N0 ditambah 1, tutup kurung, buka kurung 1 per 2. E pangkat 2 lambda T dikurangi E pangkat lambda T, tutup kurung ditambah C. Nah, tadi mengingat di awal tadi bahwa nilai P N0 ditambah 2 N0 ini adalah 0, maka kita hitung dari tadi hasil yang terakhir 0, kalau misalnya 0-nya ini Pn0 ditambah 2, 0-nya ini ada 0, sama dengan N0 ditambah 1, buka kurung, 1 per 2 dikurangi 1 tutup kurung ditambah C. Kita akan dapatkan C-nya adalah ini. Makanya, oleh karena itu, akibatnya akan diperoleh si Pn0 ditambah 2T-nya ini adalah, tadi dari hasil akhir adalah E pangkat negatif lambda, buka kurung N0 ditambah 2, tutup kurung T, dibuka kurung lagi N0 dikalikan dengan N0 ditambah 1, buka kurung 1 per 2, dikalikan dengan E pangkat 2 lambda T, dikurangi E pangkat lambda T, tutup kurung, ditambah C-nya kita substitusikan di sini ya. Adalah 1 per 2 N0 dikali N0 ditambah 1. Nah, di sini tinggal kita hitung. Hasilnya akan ditemukan ini. N0 dikali dengan buka kurung N0 ditambah 1 tutup kurung per 2 dikalikan dengan E pangkat negatif lambda NOT tutup buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T tutup kurung kuadrat. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu nilai dari Pn0 plus 2T itu adalah ini ya, berarti kita sudah tahu bahwa nilainya ini
Pn0 ditambah 2T ini adalah ini hasil akhirnya. Terus akan ada pertanyaan, kapan nilai Pn0 ditambah 2T itu mencapai maksimum? Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu Pn0 ditambah 2T per dt itu sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan dari hasil-hasil sebelumnya. Kita substitusikan ke sini. Ini adalah didapatkan N0 dikali dengan buka kurung N0 ditambah 1 tutup kurung per 2. Ini nanti dikalikan dengan buka kurung ya. Buka kurung negatif lambda N0 tutup kurung dikalikan dengan E pangkat negatif lambda NOT. Kemudian buka kurung lagi 1 dikurangi E pangkat negatif 2. Maaf, negatif lambda T tutup kurung kuadrat. Nah, ini ditambah dengan 2E pangkat negatif lambda NOT buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T tutup kurung dikalikan dengan lambda E pangkat negatif lambda T. Ini adalah sama dengan 0. Nah, ini akan menghasilkan lambda E pangkat negatif lambda NOT buka kurung negatif N0 buka kurung 1 kurangi E pangkat negatif lambda T kuadrat ditambah 2 buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T tutup kurung E pangkat negatif lambda T itu adalah sama dengan 0. Kemudian kita uraikan lagi, hasilnya menjadi negatif N0 buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T tutup kurung kuadrat ditambah dengan 2 buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif lambda T tutup kurung dikalikan dengan E pangkat negatif lambda T sama dengan 0. Kemudian ini diuraikan lagi, yang bagian ini kita uraikan, ini juga sama kita uraikan. Hasilnya menjadi negatif N0, ini buka kurung ya, hasilnya adalah 1 dikurangi 2E pangkat negatif lambda T ditambah E pangkat negatif 2 lambda T tutup kurung ditambah dengan yang bagian sini ditambah dengan 2E pangkat negatif lambda T dikurangi 2E pangkat negatif 2 lambda T adalah sama dengan 0. Nah, maka jika diuraikan semuanya akan menjadi negatif N0 ditambah 2N0E pangkat negatif lambda T dikurangi N0E pangkat negatif 2 lambda T ditambah 2E pangkat negatif 2 lambda T dikurangi 2E pangkat negatif 2 lambda T sama dengan 0. Akan menghasilkan 2E pangkat negatif lambda T buka kurung N0 plus 1 tutup kurung dikurangi E pangkat negatif 2 lambda T buka kurung N0 ditambah 2 tutup kurung dikurangi dengan N0 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah dipersingkat lagi menjadi buka kurung N0 ditambah 2 tutup kurung dikalikan dengan E pangkat negatif lambda T dikuadratkan dikurangi 2 buka kurung N0 ditambah 1 tutup kurung E pangkat negatif lambda T ditambah 0 sama dengan 0. Belum selesai. Nah, dengan demikian kita peroleh ini E pangkat negatif lambda T-nya ini kita cari menggunakan rumus ABC. Jadi tadi
ini kita cari menggunakan rumus ABC. Ya. Mohon maaf. Ini berarti A-nya. Ini adalah B. Ini C-nya ya. Nah, kita bisa tulisin di sini menggunakan rumus ABC, yaitu ini misalkan ya, ini X12 ya, sama dengan menggunakan rumus ABC ini akan diperoleh dengan ini, yaitu B-nya itu tadi kan 2 buka kurung N0 ditambah 1 tutup kurung plus minus akar ini B kuadrat, kan ini B kuadrat dikurangi 4 AC, ini kita tinggal tuliskan B-nya ini dikuadratkan dikurangi 4, yang A-nya tadi adalah N0 ditambah 2, kemudian C-nya adalah N0 per 2A. Nah, ini A-nya tadi kan N0 ditambah 2. Ini jadi ditulis 2 kali N0 ditambah 2. Tinggal dihitung, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam akar untuk memudahkan kita. Ini tinggal kita tulis lagi, 2 buka kurung N0 ditambah 1 tutup kurung plus minus akar, ini hasil dari ini, yang dikuadratkan ini adalah 4N0 kuadrat ditambah 8N0 ditambah 4. Kemudian kita tuliskan lagi ini yang bagian segini, bagian belakangnya 4AC-nya ini adalah 4N0 kuadrat dikurangi 8N0 per 2 buka kurung N0 plus 2. Nah, ini 4N0 kuadrat dikurangi 4N0 kuadrat, ini hasilnya 0 ya. Kemudian ini 8N0 dikurangi dengan 8N0, berarti 0. Nah, ini tersisa akar 4. Berarti ini tersisa akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka bisa kita dapatkan ini. 2 buka kurung N0 ditambah 1 plus minus 2 per 2 buka kurung N0 plus 2. Atau jika kita bagi dengan 2 ini, nah hasilnya akan menjadi buka kurung N0 ditambah 1 plus minus 1 per buka kurung N0 plus 2. Nah, dengan kata lain, berarti kita sudah mendapatkan ya, ini bisa. Jadi dengan kata lain kita mendapatkan E pangkat negatif lambda T itu adalah N0 ditambah 1 ditambah 1 per, ini yang pertama ya, buka kurung N0 plus 2. Atau, mohon maaf, ini sama dengan 1. Atau, bisa juga dituliskan dengan E pangkat negatif lambda T sama dengan N0 plus 1 tutup kurung dikurangi 1 per N0 plus 2. Atau ini bisa disederhanakan lagi, ini hasilnya kalau 1 dikurangi 1 ya. 1 kurangi 1, 0 ya. Ini berarti hasil akhirnya adalah N0 plus N0 per buka kurung N0 plus 2. Oke, ini hasilnya ya. Nah, karena nih pada saat E-nya adalah 1, ini kan sama aja 1 ya, karena N0 plus 1 plus 1 ini kan N0, ini kan sama aja kayak ini.
plus 2 ya. Plus N0 plus 2. Nah, ini kan 1 ya. Karena saat E pangkat negatif lambda T ini adalah 1, juga nilai P N0 ditambah 2 T sama dengan 0, maka dapat dimengerti bahwa P N0 ditambah 2T bernilai maksimal di saat E-nya itu adalah E pangkat negatif lambda T-nya itu adalah sama dengan N0 per N0 plus 2. Maksimal, kita tuliskan ya, saat titik 2 E pangkat negatif lambda T sama dengan N0 plus per N0 plus 2. Atau saat T-nya itu adalah 1 per lambda ln N0 plus 2 per N0.